Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Diberkati Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang mengikuti ibadah di rumah juga shalom. Mungkin kalau Bapak Ibu ngelihat kok aneh ya tampilan kita hari ini. Hari ini ibadah dilayani oleh tim KPA dan kita mengusung tema Jakarta, Betawi, mendukung dengan ulang tahun Kota Jakarta juga. Dan kita mau sama-sama tinggikan Tuhan, amin. Mari Bapak Ibu, baik pun yang di rumah ataupun kita saat ini sekarang, kita mau sembah Tuhan. Mari siapkan hati yang terbaik. Kami bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sungguh baik dalam hidup kami. Kalau kami ada, semua karena kemurahan. Izinkan kami, layakan kami lebih dalam masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Menikmati lawatan-Mu, menikmati anugerah-Mu. Kami mau bersyukur. Betapa ku bersyukur buat kasih setiamu yang telah menyelamatkan hidupku. Yesus, Engkau baik. Betapa besar kasih-Mu memulihkan hidupku. Kau bawaku lebih erat denganmu. Terima kasih Yesus. Ku berterima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Ku mau memuji-Mu selalu, takkan pernah habis rasa syukurku. Terima kasih Yesus. Mari bersyukur lebih lagi dengan pujian ini. Mari katakan, betapa ku bersyukur. Benar Tuhan, dengan pujian ini kami bersyukur lebih lagi kepadamu Tuhan. Untuk kasih setiamu, kebaikan demi kebaikan yang Tuhan berikan Tuhan. Yang telah menyelamatkan hidupku. Yesus, Engkau baik. Betapa besar kasih-Mu memulihkan hidupku. Kau bawaku lebih erat denganmu. Terima kasih Yesus. Mari berterima kasih. Ku berterima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kebaikan-Mu ya Tuhan, buat kasih setia-Mu. Ku mau memuji-Mu selalu, takkan pernah habis rasa syukurku. Terima kasih Yesus. Mari angkat tanganmu, katakan, ku berterima kasih. Ku berterima kasih. Oh kasih setia-Mu Tuhan. Ya, ku mau memuji-Mu selalu, takkan pernah habis
tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau, kami agungkan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah, kami sembah. Kami mau berikan hati kami ya Tuhan, hidup kami, jiwa kami ya Tuhan, sebagai persembahan sejati di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Give you my heart, give you my soul. So I give you my heart and I give you my soul. Give you my heart, give you my soul. I give you my heart. Give you my heart, give you my soul. Yes, I give you my heart. I give you my soul. Give you my heart, give you my soul. I give you my heart and my soul. Give you my heart, give you my soul. I give you my heart. I give you my soul. Give you my heart, give you my soul. Kami Tuhan, Lord, I give you my soul. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you, Lord. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Lord, I give you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you, Lord. Every breath that I take, every breath that I take. the moment I awake. Please, Lord, have your way. Lord, have your way in me. And our Lord, have your way in me. Lord, have your way. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Segala pujian, hormat hanya bagi Engkau saja Tuhan di tempat ini. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau kami boleh berada di tempat ini ya Tuhan, sama-sama menikmati kasih dan hadirat Tuhan di tempat ini. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Tuhan boleh terus memberkati kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami rindu untuk lebih lagi memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini ya Tuhan. Kami rindu memberikan yang terbaik ya Tuhan. Karena Engkau sudah mengasihi kami lebih dulu ya Tuhan. Kami mau meresponi setiap kasih Tuhan dengan mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita sama-sama katakan Amin. Amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Seberapa banyak yang diberkati Tuhan, lambaikan tangan. Haleluya, yang diberkati Tuhan. Tos kiri kanan bilang pasti bisa dilewati. Pasti bisa Pasti bisa dilewati. Kenapa? Amin. Selama bersama dengan Tuhan, kita pasti cakap melakukan segala sesuatunya. Amin. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan. Kami bersyukur memiliki Engkau, Allah kami, Amin. yang selalu berjalan bersama dengan kami. Tak pernah ku ragu akan
kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari kembali angkat pujian ini. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Karena Kau yang pegang hidup kami. pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, tuntun langkahku. Mari nyatakan sama-sama. Bilang. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Sekali lagi sama-sama bilang yuk. Selamanya. Haleluya. Boleh sekali lagi berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita yang paling meriah. Haleluya. Masih semangat puji nama Tuhan. Amin. Kita mau kembali mengangkat pujian bagi Tuhan. Terus melangkah. Mari Bapak Ibu, ini merupakan pujian yang ditulis dari anak-anak tempat ini. Kita mau sama-sama belajar lagu ini. Kita mau menyatakan iman kita di hadapan Tuhan. Kita mau terus melangkah menuju sempurna, mengikuti rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Hidupku tak ada artinya tanpamu di sini, yang menemaniku selalu. Kau panggil dan layakkan aku menjadi anakmu. Kau mengasihiku. Ku mau hidup dalam rencanamu, sempurna, menjadi sempurna. Tak ku tahu apa yang akan ku hadapi. Mengikut Yesus bukan hal mudah, tapi ku yakin ku bisa. Takut atau ragu untuk terus melangkah. Di ujung jalanku bukan tersenyum indah. Mari sama-sama kembali katakan. Hidupku tak ada artinya
tanpamu di sini yang menemaniku selalu. Kau panggil dan layakkan aku menjadi anakmu. Kau mengasihiku, Kau menyatakan ku mau hidup dalam rencanamu. Sempurna, menjadi sempurna. Tak ku tahu apa yang akan ku hadapi. Mengikut Yesus bukan hal mudah, tapi ku yakin ku bisa. Tak ku takut, tak ragu untuk terus melangkah. Di ujung jalanku bukan tersenyum indah. Janganmu di atas jalanku, ku serahkan sepenuhnya pada pimpinanmu. Taat dan setia sampai akhir nanti. Sempurna, jadi sempurna. sama-sama katakan Tak ku tahu apa yang akan ku hadapi. mengikut Yesus. Mengikut Yesus bukan hal mudah, tapi ku yakin ku bisa. Tak ku takut, tak ragu untuk terus melangkah. Di ujung jalanku bukan tersenyum. Sama-sama kembali katakan tak ku tahu. Tak ku tahu apa yang akan ku hadapi. Mengikut Yesus bukan Tapi ku yakin ku bisa. tapi ku yakin ku bisa. Tak ku takut, tak ragu untuk terus melangkah. Di ujung jalanku bukan tersenyum indah. Di ujung jalanku, Di ujung jalanku bukan tersenyum indah. Di ujung jalanku bukan tersenyum indah. haleluya, puji nama Tuhan. Kita mau terus melangkah di dalam rencananya Tuhan, amin. 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 Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan, kami boleh berkumpul di sini Tuhan untuk meninggikan dan memuliakan nama-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Sebentar kami ingin memberikan persembahan ya Bapa. Kiranya Kau boleh berkati Tuhan persembahan ini Tuhan. Kiranya boleh memberkati pekerjaan di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Kini tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Kita mau masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Kami mau mengiring-Mu ya Tuhan. Kami mau masuk dalam rencana-Mu yang indah ya Bapa. Kami mau serahkan hidup kami Tuhan. Jadikan kami bejaramu ya Bapa.
seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tersungkur di kaki-Mu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringku seumur hidupku masuk Bapak Ibu, mari kita bersama bangkit berdiri. rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam hanya di dalam-Mu. bukan teguh Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. jadikan Jadikanku bejana-Mu bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. untuk memuliakan-Mu. Makasih Tuhan untuk pagi ini. Biar Engkau mau pakai kami menjadi alat-Mu, menjadi bejana-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami sudah memuji memuliakan Tuhan. Sekarang kami akan duduk diam kembali mendengarkan firman-Mu. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu, urapi, kuduskan dengan darah Yesus. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan kita, pentingnya doa puasa dalam peperangan rohani. Pentingnya doa puasa dalam peperangan rohani. Visi untuk gereja kita yaitu umat yang menyenangkan hati Tuhan. Dan untuk mewujudkan visi tersebut maka kita memiliki 5 pilar. Pilar yang pertama adalah doa, pujian, dan penyembahan. Nah hari ini terkait dengan pilar kita yang pertama yaitu doa, pujian, dan penyembahan. Maka kita membahas pentingnya doa puasa dalam peperangan rohani. Mari kita baca Efesus 6 ayat 12, ayat yang sangat terkenal ini. Efesus 6, 12. Mari Bapak Ibu kita keluarkan suara kita bersama-sama. 2, 3. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dari ayat ini kita menemukan bahwa sebagai orang Kristen setiap hari kita diperhadapkan
dengan peperangan rohani. Sebagai orang Kristen, setiap hari kita diperhadapkan dengan yang namanya peperangan rohani. Contoh sederhana Bapak Ibu, peperangan rohani yang kita jalani misalkan di hari Minggu saja, antara ke gereja dan enggak pergi ke gereja. Kadang-kadang ada jemaat hitung kancing, Bapak. Pergi, jangan, pergi, jangan. Jangan pergi, jangan pergi. Itu hal-hal kecil, tapi jangan salah Bapak Ibu, itu ada satu peperangan rohani yang harus kita jalani sebagai kehidupan orang percaya. Setiap hari dalam aktivitas hidup kita Bapak Ibu, kita pun menghadapi yang namanya peperangan rohani. Pertanyaannya, apa itu peperangan rohani? Peperangan rohani adalah konsep Kristen yang menggambarkan perlawanan terhadap kekuatan jahat supranatural seperti iblis dan antek-anteknya. Konsep ini dasarkan pada kepercayaan Alkitab bahwa roh jahat ikut campur dalam urusan manusia. Bapak Ibu Tuhan, roh jahat itu ikut campur dalam urusan manusia, secara khusus dalam hal urusan-urusan yang rohani. Tuhan tahu hal ini Bapak Ibu. Sebagai umatnya kita selalu diingatkan bahwa setiap hari ini kita hidup di dalam namanya peperangan rohani. Nah untuk itu pentingnya doa puasa dalam peperangan rohani. Pentingnya doa dan puasa dalam peperangan rohani. Ada beberapa hal yang kita akan pelajari. Yang pertama, kenapa doa puasa itu hal yang penting dalam kita menghadapi peperangan rohani kita setiap hari. Yang pertama, doa puasa mendatangkan kuasa dan mujizat Allah. Amin. Doa puasa mendatangkan kuasa dan mujizat Allah. Matius 17 ayat 21. Kita baca lagi Bapak. 2, 3. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Yesus mengatakan demikian. Ketika Yesus ingin menghardik kuasa gelap, roh jahat, maka dia berkata, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Bapak Ibu, makanya Bapak Ibu jangan pernah meremehkan doa puasa. Jangan pernah menganggap sepele tentang doa dan puasa. Hal ini bukan saja dipercaya oleh orang Kristen Bapak Ibu. Agama lain pun mempercayai tentang doa puasa. Ya tentunya memiliki cara-cara yang berbeda tentang puasanya dan sebagainya. Tapi prinsipnya Bapak Ibu, mereka mempercayai bahwa doa puasa itu bisa mendatangkan kuasa. Apalagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita punya Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Kita punya Tuhan yang berkuasa Bapak Ibu. Saya percaya ketika kita melakukan doa dan puasa, maka hal itu bisa mendatangkan kuasa dan mujizat Allah dalam hidup kita. Kuasa dimaksud adalah kuasa untuk mengalahkan kuasa iblis dan antek-anteknya. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita gak bisa mengalahkan kuasa iblis dan antek-anteknya.
dengan perkara-perkara jasmani, nggak bisa Bapak Ibu. Maka kuasa iblis dan antek-anteknya dapat dikalahkan dengan apa? Dengan kuasa Tuhan, di mana kita mengadakan doa dan berpuasa. Doa dan berpuasa. Bapak Ibu sekalian Tuhan, di dalam pengawalan pelayanan, setiap hamba-hamba Tuhan dengan tim yang mau melayani doa pelepasan, pelayanan pelepasan Bapak Ibu, atau melakukan peperangan rohani, mau tidak mau hamba Tuhan tersebut dan timnya harus berdoa dan berpuasa. Kita betul-betul artinya mengandalkan kuasa Tuhan sepenuhnya. Karena kuasa Tuhanlah yang dapat memampukan kita untuk kita bisa mengalahkan kuasa iblis dan antek-anteknya. Untuk itu kita bersyukur hari ini kita diingatkan Bapak Ibu bahwa pentingnya kita doa dan puasa. Ya. Karena dapat mengalahkan kuasa iblis dan antek-anteknya. Kemudian kuasa untuk mendatangkan mujizat. Mujizat. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat gambar ini, ya, pernah berapa kali saya singgung. Ini adanya di negeri Mesir, Bapak Ibu. Ini namanya gereja Bukit Mukatam. Dikenal dengan nama gereja sampah karena lokasinya banyak sampah-sampah. Di sini terjadi satu perkara ajaib, Bapak Ibu. Ketika sekelompok orang Kristen ada tinggal di situ, maka tiba-tiba ada satu kelompok lain datang. Kemudian berkata kepada anak-anak Tuhan di situ. Di Alkitab dikatakan bahwa jika engkau punya iman sebesar biji sawi, engkau bisa berkata kepada gunung, tercampaklah ke laut. Sekarang saya mau uji isi yang ada di Alkitabmu. Dikasih waktu 3 hari. Di depan ada gunung, ada bukit. 3 hari engkau mesti berdoa, maka gunung itu harus pindah. Bapak Ibu, waduh, anak-anak Tuhan di situ begitu ketakutan. Karena menghadapi perkara yang tidak gampang, Bapak Ibu. Tapi mereka berdoa dan berpuasa. Hari pertama, kedua tidak terjadi apa-apa. Tapi hari ketiga Tuhan bikin gempa bumi. Gunungnya pindah, betul-betul pindah, bergeser. Kurang lebih 1 kilometer bergeser. Sejak hari itu orang-orang yang mengancam ingin membunuh sekelompok orang percaya itu akhirnya percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena mereka tahu Tuhannya orang Kristen, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang hidup, yang bisa membuat mujizat. Bapak Ibu kekasih Tuhan. Kalau Bapak Ibu mungkin hari-hari ini menghadapi masalah yang berat dalam kehidupan kita. Baik masalah rumah tangga, baik masalah pekerjaan, baik masalah usaha, masalah apapun yang kita hadapi. Bapak Ibu, kita bisa berdoa dan berpuasa. Bapak Ibu, kita bisa berdoa dan berpuasa. Dengan kita berdoa dan berpuasa, kita yakini Bapak Ibu ada kuasa Tuhan yang bisa mendatangkan mujizat atas masalah yang kita hadapi dalam hidup ini. Doa dan berpuasa. Makanya Bapak Ibu, pentingnya kita berdoa, pentingnya kita berpuasa. Kalau Bapak Ibu nggak pernah melakukan ini berarti sesuatu yang hal yang sulit Bapak Ibu lakukan. Makanya kita mesti berdoa. Kita mesti bisa berdoa. Bahkan bukan hanya bisa berdoa Bapak Ibu, tapi kita bisa punya kehidupan doa.
Saya mengamati ada 3 tipe orang Kristen dalam hal berdoa. Yang pertama, orang Kristen tidak bisa berdoa. Ini betul-betul menyedihkan. Ada orang Kristen gak bisa berdoa. Padahal doa itu sangat penting buat hidup kita, Bapak Ibu. Yang kedua, orang Kristen bisa berdoa. Bisa. Berdoanya bisa. Dia bisa berdoa. Dia mengucapkan kata-kata yang begitu luar biasa. Bahkan ada orang yang bisa berdoa dengan kayak orang berpuisi. Satu kali Bapak Ibu, saya menghadiri satu pemakaman. Pendeta berdoa begini, Tuhan, hari ini kami datang di hadapan-Mu, di hadapan batu-batu nisan, dan disaksikan pohon-pohon di sebelah kiri dan kanan, serta sepoi-sepoi angin yang ada di tempat ini. Kita bilang, doa apa baca puisi nih Bapak? Tapi ada orang bisa berdoa begitu Bapak Ibu. Gak apa-apa. Ya. Tapi gak cukup bisa berdoa. Saya katakan sekali lagi, gak cukup bisa berdoa. Sebenarnya Tuhan rindu kita punya kehidupan doa. Bapak Ibu, kalau mau belajar hal doa, belajar sama Tuhan Yesus Kristus. Karena Alkitab kasih contoh. Kemarin kan saya sudah singgung minggu lalu. Di dalam pilar pertama, Yesus memberikan contoh tentang hal doa. Markus 1:35, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus pergi keluar seorang diri. Dia berdoa. Jadi hari ini kalau Bapak Ibu datang dengan pergumulan masalah apapun, coba sekarang praktekkan dengan doa dan berpuasa. Ingat, puasa kita bukan buat ngecilin perut atau diet, enggak. Kita punya misi. Kita doa berpuasa tuh punya misi Bapak Ibu, bukan sekedar. Punya misi, apa misinya? Masalah yang sedang kita hadapi. Kita doakan, kita berpuasa, kita imani Tuhan akan tolong masalah kita. Berpuasa itu artinya apa Bapak? Merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Dengan berpuasa kita belajar merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, pentingnya doa puasa dalam peperangan rohani, yaitu doa puasa dapat mengubah suatu keadaan. Kita baca Ester 4, 16, 17. Peristiwa seorang bernama Mordekhai. 2, 3. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sesungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekhai dan diperbuatnya tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Bapak Ibu tahu kisah ini. Bahwa ada seorang bernama Haman ingin memusnahkan orang Israel, orang Yahudi di kerajaan pada waktu itu. Hal itu didengar oleh Mordekhai. Lalu Mordekhai menghadap Ester. Waktu Ester sudah jadi ratu. Maka diceritakan hal itu. Maka Ester bilang, baik, kita puasa 3 hari 3 malam. Aku dan dayang-dayangku, kamu dan seluruh orang Yahudi doa dan berpuasa. Bahkan dia bilang, nanti akan aku menghadap kepada raja. Meskipun itu berlawan dengan titah. Biarpun aku mati pun gak apa-apa. Zaman itu Bapak Ibu, kalau orang gak dipanggil raja, menghadap raja. Kalau raja tidak mengulurkan tongkat emasnya, orang itu dihukum mati.
Makanya Esther bilang, kalaupun raja nggak mengulurkan tongkat emasnya, aku rela mati. Sampai mereka tuh berjuang sedemikian. Lalu ketika sudah 2 puasa, Esther menghadap siapa? Menghadap raja. Ketika raja lihat Esther, tergerak hati belas kasihan, diulurkan tongkatnya. Akhirnya Esther diterima. Bapak Ibu, Tuhan melakukan satu perkara yang luar biasa. Akhirnya Bapak Ibu, Haman terbongkar rencana jahatnya. Akhirnya Haman sendiri yang apa? Yang digantung. Bahkan seluruh keluarganya pun mati digantung. Kita lihat Bapak Ibu, doa puasa dapat mendatangkan atau mengubah suatu keadaan. Keadaan apapun yang terjadi. Bapak Ibu, satu kali Bapak Ibu, saya menghadiri satu ibadah di Senayan. Saya lupa apakah itu di GBK apa di Istora. Kayaknya di GBK, Gelora Bung Karno. Waktu namanya bukan Gelora Bung Karno. Waktu itu yang jadi tamu pembicara adalah Bapak Pendeta Dr. Paul Choyonggi dari Korea Selatan. Ada satu event. Lalu ketika dia share, dia bilang begini. Menurut perhitungan ekonomi Bapak, harusnya Indonesia sudah dalam keadaan bangkrut negara kita. Hitungan ekonomi. Tapi dia bilang, kenapa sampai saat itu Indonesia tidak pernah bangkrut? Bahkan sampai hari ini, Bapak Ibu. Tahu rahasianya? Karena ada gereja, ada orang Kristen yang selalu berdoa dan berpuasa untuk negeri ini. Bapak Ibu, kenapa? Karena kita punya kepercayaan, kita punya iman bahwa doa puasa dapat mengubah suatu keadaan. Bukankah Bapak Ibu lihat gereja-gereja berdoa kalau ada mau menjelang pemilu, pilkada. Bahkan tidak hanya itu pun, kita sampai hari ini pun berdoa buat bangsa dan negara kita. Karena kita percaya Bapak Ibu, doa puasa dapat mengubah suatu keadaan. Keadaan apapun yang Bapak Ibu alami. Ya. Kalau Bapak Ibu menghadapi satu keadaan yang sulit, doa puasa dapat mengubah keadaan Bapak Ibu. Yang pertama tadi, doa puasa dapat apa Bapak Ibu? Mendatangkan kuasa dan mujizat Allah. Doa puasa dapat mengubah suatu keadaan. Keadaan yang sulit, yang genting, yang kita alami. Maka Tuhan bisa ubah. Dengan apa? Dengan doa dan berpuasa. Yang ketiga, doa puasa mendatangkan kebangunan rohani dan penuaian jiwa-jiwa. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Ya. Kebangunan rohani dan penuaian jiwa-jiwa itu terjadi karena ada doa puasa. Doa puasa. Di negeri Wales Bapak Ibu ada wanita-wanita yang doa puasa untuk negerinya. Hari pertama, kedua, ketiga tidak terjadi apa-apa Bapak Ibu. Tapi ketika mereka doa puasa selama 7 hari. 7 hari Tuhan lawat negeri itu luar biasa. Banyak orang bertobat. Banyak orang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu, hari ini saya mau ngajak Bapak Ibu melalui pilar pertama ini. Kalau Bapak Ibu
menjalani hari-hari kita setiap hari. Saya mau mengajak, kalau bisa satu hari, sisipkan waktu untuk puasa. Doa berpuasa untuk keadaan Bapak Ibu, masalah Bapak Ibu. Tapi tidak hanya itu Bapak Ibu. Dalam kesempatan ini saya menghimbau, Bapak Ibu perlu doa puasa untuk gereja ini. Bapak Ibu doa puasa bukannya untuk gereja ini, tapi Bapak Ibu berdoa berpuasa untuk bangsa dan negara kita. Berdoa untuk kebangunan rohani terjadi di dunia. Doa puasa. Saya percaya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu akan mengambil langkah ini, pasti akan ada tantangan. Pasti ada tantangan-tantangan yang akan Bapak Ibu alami. Tapi ketika Bapak Ibu mau rindu, komit dalam hal ini, saya percaya Bapak Ibu, kita akan melihat bagaimana nanti kuasa Tuhan bekerja dengan ajaib dan luar biasa. Jadi Bapak Ibu, kita tidak hanya kita datang ibadah hari Minggu, tapi Bapak Ibu diajak untuk ambil bagian dalam doa dan berpuasa. Seminggu kok bisa sekali aja bagus Bapak Ibu. Ya. Terus terang Bapak Ibu, puasa itu Bapak Ibu bukan hanya baik untuk hal rohani, tapi puasa itu juga baik untuk hal jasmani. Kenapa saya kata demikian Bapak Ibu? Tiba-tiba saya diingatkan Bapak Ibu. Belum lama ada seorang mendapatkan hadiah Nobel. Dia menulis satu topik namanya autopagi gitu Bapak. Tentang apa? Hal berpuasa. Secara jasmani Bapak Ibu, secara jasmani puasa ketika kita lapar, menahan lapar dia bilang. Ketika kita menahan lapar, maka sel-sel jahat Bapak Ibu, sel-sel yang gak bagus dalam tubuh kita itu akan dimakan juga oleh sel. Kenapa? Karena lapar. Itu yang membuat apa? Tubuh kita jadi sehat. Dan ini dibuktikan penelitian Bapak Ibu. Makanya dapat hadiah Nobel. Bapak. Namanya autopagi. Nanti Bapak Ibu bisa lihat. Itu manfaat puasa sedemikian hebatnya Bapak Ibu. Itu secara jasmani. Saya percaya secara rohani Bapak Ibu, kita pun bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa. Dan puasa itu alkitabiah Bapak Ibu. Yesus puasa, Musa puasa. Kisah tadi juga menceritakan tentang hal apa? Berpuasa. Makanya hari ini saya ingin menghimbau, mengajak kepada Bapak Ibu yang hadir. Ya. Pentingnya doa puasa di dalam kita melakukan peperangan rohani kita setiap hari. Mari Bapak Ibu, kita mau terus latih dalam doa, latih untuk berpuasa. Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu nanti akan menikmati hasilnya dari Tuhan, berkatnya dari Tuhan. Untuk itu mari kita mau tingkatkan terus Bapak Ibu, ya, doa dan puasa kita lakukan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Termasuk keluarga kita yang belum mengenal Yesus pun Bapak Ibu. Kita perlu doa dan berpuasa agar mereka pun satu kali kelak buka pintu hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan doa dan puasa. Amin. Mari kita berdiri. Kita nyanyikan lagu Kau ku sembah, Kau ku sembah. Kau ku sembah.
Sebab Engkaulah Kau dimuliakan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, adakah di antara kita yang mau didoakan pada saat ini? Kalau ada, angkat tanganmu kepada Tuhan. Angkat hatimu kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dan saya akan berdoa buat setiap tangan-tangan yang diangkat. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Roh Kudus meteraikan dalam roh hati kami. Jadikan kami pelaku firman-Mu Tuhan. Hamba rindu jemaat di tempat ini. Rindu hidup dalam doa dan puasa. Sehingga mereka boleh terus menikmati melihat kuasa Tuhan. Hal-hal yang ajaib yang Tuhan akan kerjakan atas hidup mereka. Bahkan mereka boleh masuk dalam penuaian jiwa-jiwa yang Tuhan mau buat hidup kami. Sekarang mau berdoa buat setiap tangan yang diangkat Tuhan. Engkau tahu keadaan kami masing-masing. Engkau tahu pergumulan kami masing-masing. Dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah setiap tangan kami yang diangkat. Jamah kami, Roh Kudus, jamah kami. Kami imani Tuhan. Kami pulang mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Kami pulang mendapatkan kekuatan baru. Kami mendapatkan kelepasan dari Tuhan. Kami boleh mendapatkan pertolongan yang datangnya dari Tuhan. Tuhan, jemaat ini adalah milik-Mu, kepunyaan. Jadikan mereka jemaat yang mengasihi, taat dan setia kepada Tuhan. Setia kepada-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang sedang sakit. Tuhan terus pulihkan kesehatan Pak Wempi. Dalam nama Yesus. Bilu-bilu Yesus terus menyembuhkan Pak Wempi. Bilu-bilu Yesus terus menyembuhkan Ibu Widya. Bilu-bilu Yesus terus menyembuhkan Pak Beben.
Bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan adik Yosean. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan VV Tuhan. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan Pak Suhendra. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan setiap jemaat yang sakit, yang tidak kami sebutkan nama mereka satu persatu Tuhan. Kami butuh kesehatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa dalam kesempatan ini untuk bangsa kami, negara kami Indonesia. Biar Tuhan terus berkati bangsa kami, berkati negara kami, berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri yang bertugas, aparat pemerintah dari tingkat pusat, tingkat daerah, kepala-kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, TNI, Polri, anggota dewan, biar mereka boleh bekerja semua dengan takut akan Tuhan. Roh takut akan Tuhan ada atas mereka Tuhan. Tuhan kami percaya bangsa Indonesia ada sampai ini karena Tuhan yang menopang bangsa ini, yang memberkati bangsa ini. Indonesia akan terus diberkati Tuhan, diberkati hasil lautnya, diberkati hasil tanahnya. Bahkan Indonesia boleh jadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Terima kasih Bapak, berkati kota Jabodetabek di mana kami tinggal. Berkati lingkungan ini Tuhan. Biar di tempat ini kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kebesaran Tuhan dinyatakan. Berkati GBK setiap hari Rabu. Tuhan dimuliakan. Berkati setiap para donatur yang telah menyumbang untuk GBK. Berkati dengan berlipat kali ganda Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan berkati. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita semua diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, amin. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan menyaksikan penampilan dari adik-adik kita di tempat ini, adik-adik sekolah minggu. Boleh? Kita berikan tepuk tangan yang supaya mereka lebih semangat gitu ya. Woo! Shalom, nya babe encang encing, nya babe encang encing. Kita mau nyanyi nih, yuk kita nyanyi sama-sama.
Bagaimana tepuk tangannya? Jadi hari ini memang temanya Betawi ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya dipanggil Nyak Babe, Cangcing gitu ya, maklum dah. Karena kita juga dalam rangka sekalian merayakan ulang tahun Jakarta gitu ya. Nah, buah kedondong, buah semangka, buah belimbing, buah nangka. Nama-nama buah itu. Ya, Mbok juga gak mau kalah nih Bapak Ibu. Mbok dari WBI mau penampilan juga, mau nyanyi buat kita semua ya. Yuk sama-sama kita nyaksiin Mbok dari WBI. Tepuk tangannya. Shalom. Nah, ke tengah dulu. Nah, gitu. Kalau tadi anak-anak kita yang nyanyi, sekarang yang lebih senior dikit, nggak banyak-banyak ya. Kita Mpompo dari WBI, kita mau nyanyi juga sama-sama buat Tuhan dan Nyak Babe, Encang, Encing, Empok, Abang. Ya, bener ya? Kita nyanyi bareng ya. Musik. Karena begitu gedenya kasih Babe buat kita diselamatin. Kita nggak lagi berdosa dan kita bisa masuk. Oke? Sesuai dengan tadi yang kita nyanyiin, karena begitu besar kasih Babe, kita diselamatin. Karena itu kita mau ngajaknya Babe semuanya kita di sini nyanyi sama-sama sama kita ya. Oh LCD tolong ditayangin liriknya ya. Begitu gedenya kasih Babe, dia korbanin anaknya buat Boleh sekali lagi tepuk tangannya buat Tuhan kita dan semua di depan ini. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita yang kedua Bapak Ibu sekalian. Sambil memberikan persembahan, Bapak Ibu silakan menyaksikan warta untuk minggu hari ini. Selamat memberikan persembahan.
Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah pada hari ini maupun yang menghadiri ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Jadwal ibadah sepekan GBI Ruko Graha Niaga. Ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 3 Juli pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Ibadah doa pengurapan pada hari Jumat tanggal 4 Juli pukul 18.30 di Ruko Graha Niaga. Ibadah Youth Pet Walkers pada hari Sabtu 5 Juli pukul 3 sore. Mari kaum muda, kami undang untuk hadir dan sama-sama berfellowship dalam ibadah ini. Ibadah raya pada hari Minggu 6 Juli disertai dengan perjamuan kudus. Akan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, 9, dan juga 11 bertempat di Ruko Graha Niaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Gerakan berbagi kasih atau GBK dalam bentuk memberikan makan siang gratis telah dilaksanakan kembali pada hari Rabu tanggal 25 Juni dengan dihadiri oleh 393 orang. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendukung kegiatan ini. Dan Bapak Ibu yang terbeban untuk mendukung GBK ini dapat memasukkan dalam kotak taburan GBK yang disediakan di depan. Gereja akan mengadakan kegiatan One Night Gathering yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 27 September di 5G Resort Cijeruk, Bogor. Biaya yang akan dikenakan kepada setiap orang di atas 5 tahun adalah Rp400.000. Bapak Ibu yang belum mendaftarkan diri, kami himbau untuk dapat segera mendaftarkan diri agar panitia dapat mengetahui kepastian jumlah peserta. Untuk itu, panitia membuka tabungan bagi Bapak Ibu yang akan mulai menabung sebagai cicilan biaya kegiatan ini. Katekisasi prabaptisan air dan pranikah akan dimulai awal bulan Juli 2025. Bagi jemaat yang ingin dibaptis atau akan melangsungkan pemberkatan nikah di GBI Ruko Graha Niaga, dapat mendaftarkan diri kepada sekretariat. Mari Bapak Ibu dukung gereja kita dengan cara memfollow akun sosial media gereja untuk mendapatkan informasi terkini mengenai program yang akan dilaksanakan. Gereja membuka kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk melayani di GBI Ruko Graha Niaga. Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri ke sekretariat. Bapak Ibu yang ingin memberkati pelayanan di GBI Ruko Graha Niaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702 880 881 atas nama GBI Graha Pena. Untuk informasi seputar kegiatan GBI Ruko Graha Niaga dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Demikian warta pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Let's have a celebration. It's time to clap our hands and stomp our feet. Let's have a celebration. If you believe that Jesus set you free, it's time to celebrate. Don't sit there waiting, let's have a celebration. Me, I need less of me. Father, Son, and Spirit, that's who I call G-O-D. I used to be a blind man until you let me see that who the Son sets free, you said it's truly free indeed. So let it scream, let it shout, let them know what you're about. Keep it moving and grooving, don't leave a single doubt that today is the day. Fat Walkers! Let's have a celebration. It's time to clap our Baik Bapak Ibu, sedikit pengumuman sebelum kita mengakhiri ibadah, bahwa ibadah doa pengurapan hari Jumat itu dimajukan waktunya menjadi hari Kamis. Jadi Bapak Ibu ingat untuk ibadah doa Jumat kita tidak dilakukan di hari Jumat, tapi di hari Kamis pukul 18.30. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapak Pendeta Imron akan menutup di dalam doa berkat. Kami bersyukur Tuhan hari ini Tuhan, dan seterusnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk program kami GBK Tuhan, yang Kau terus cukupi dengan luar biasa. Kau berkati donatur, Kau berkati ibu-ibu yang memasaknya, Kau berkati Tuhan Ibu Gembala sebagai koordinator dan Pak Gembala Tuhan. Kau berkati bangsa negara kami Indonesia, perubahan demi perubahan terjadi, bahkan kasih-Mu ada di negara kami, yang kami mendapatkan damai sejahtera
dan sukacita di negara kami. Lindungi pimpinan negara kami Tuhan. Jaga Tuhan Presiden, para kabinet, maupun para menteri yang ada, RT dan RW pun juga semuanya Tuhan. Sementara Tuhan kami akan pulang, tibakanlah kami, rumah kami dengan selamat, membawa kesembuhan, membawa pemulihan, membawa sukacita dan hati gembira. Itulah obat yang manjur. Mari Bapak Ibu sekalian, angkat hatimu dan terimalah berkat. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub memegang engkau. Kiranya dikirimkan bantuan kepadamu dari tempat yang kudus dan disokong dari engkau dari Sion. Kiranya diberikan kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikanlah berhasil apa yang kau rancang. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kita kasih Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan bimbingan kuasa Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya yang percatakan amin. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Ibadah kita telah selesai Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selamat pulang, sampai bertemu dalam ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.